Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Afifatun Nisa dengan NIM A32124080. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas B. Di sini saya akan membacakan sedikit resume mengenai studi masyarakat Indonesia dengan judul Sistem Ekonomi dan Ketimpangan Sosial. Nah, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia menggunakan sistem Pancasila, yaitu gabungan antara mekanisme pasar dan peran pemerintah yang berlandaskan keadilan sosial. Jenis sistem ekonomi meliputi tradisional, pasar atau kapitalis, terpusat atau sosialis, dan campuran. Nah, Indonesia sendiri termasuk dalam sistem campuran. Kemudian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi tidak meratanya kesejahteraan masyarakat, seperti perbedaan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja. Bentuknya meliputi ketimpangan pendapatan, wilayah, akses layanan, dan juga peluang kerja. Beberapa teori menjelaskan ketimpangan seperti Marx, yaitu perbedaan kelas, Weber, status dan kekuasaan, fungsionalisme yaitu sebagai motivasi, modernisasi, perbedaan perkembangan, ketergantungan yaitu hubungan negara, dan juga Kuznets, yaitu ketimpangan naik lalu turun. Nah, adapun penyebab ketimpangan antara lain yaitu pembangunan yang tidak merata, perbedaan pendidikan, keterbatasan akses sumber daya, konflik sosial, dan kriminalitas. Meskipun dalam kondisi tertentu dapat mendorong persaingan, upaya mengatasi ketimpangan dilakukan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, bantuan sosial, dan kebijakan ekonomi yang adil. Kemudian kita lanjut ke judul yang kedua dari kelompok 4, yaitu urbanisasi di Indonesia. Nah, urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tidak hanya memindahkan orang, tetapi juga mengubah gaya hidup dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih modern. Urbanisasi terjadi karena dua faktor utama, yaitu daya dorong dari desa seperti kurangnya lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta daya tarik kota seperti peluang kerja yang lebih besar, kemudian pendapatan yang lebih tinggi, dan juga fasilitasnya yang lebih lengkap. Nah, urbanisasi sendiri memiliki dua sisi. Sisi positifnya dapat mendorong pembangunan, meningkatkan ekonomi, dan membuka peluang kerja. Namun, sisi negatifnya dapat menyebabkan kepadatan penduduk, pengangguran, kemiskinan, serta munculnya kawasan kumuh di perkotaan. Nah, contoh nyatanya urbanisasi terlihat dari fenomena arus balik setelah Idul Fitri. Meningkatnya kawasan industri seperti di Bekasi dan Karawang, serta masalah kelayakan hidup di kota besar seperti Surabaya dan juga Bandung. Nah, seperti kepadatan tinggi, sanitasi buruk, dan juga mengkriminalisasi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk mengatasi dampak urbanisasi tadi, diperlukan upaya seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi di desa agar masyarakat tidak harus berpindah ke kota. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.